Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik. Apalagi kau bela-bela anting-anting. Menarik rasanya jika kita melihat posisi Prabowo Subianto hari ini. Seorang pria yang kini berada di puncak tertinggi kekuasaan negara, pemimpin yang memegang kendali atas jutaan rakyat Indonesia. Namun di balik kemegahan istana dan protokol kenegaraan yang kaku, ada satu berkas sejarah yang tidak pernah benar-benar tertutup. Bagi kebanyakan orang, masa lalu adalah sesuatu yang bisa ditinggalkan. Tapi bagi sejarah, masa lalu adalah data. Dan data tentang Prabowo Subianto bukan hanya soal kemenangan pemilu atau strategi politik, melainkan tentang sebuah catatan kelam di tahun 1998. Catatan tentang hilangnya belasan aktivis, ruang-ruang interogasi yang gelap, dan sebuah keputusan militer yang menyatakan bahwa pria ini harus diberhentikan dari dinas militer. Bagaimana mungkin seseorang yang secara resmi dibuang oleh institusinya karena tanggung jawab atas pelanggaran HAM berat bisa kembali dan justru memimpin institusi tersebut, bahkan memimpin sebuah negara? Apakah ini adalah bentuk pengampunan sejarah atau justru bukti bahwa di Indonesia kekuasaan memiliki cara sendiri untuk menghapus dosa? Untuk menjawab itu, kita tidak bisa hanya melihat Prabowo sebagai sosok politisi hari ini. Kita harus tarik mundur garis waktunya. Kita harus membedah siapa sebenarnya Prabowo Subianto, bagaimana ia dibentuk dan apa yang membuatnya menjadi senjata paling tajam di tangan rejim Orde Baru. Don't look at what's in front of you. Untuk benar-benar memahami sosok Prabowo Subianto, kita tidak bisa hanya melihatnya sebagai seorang jenderal. Kita harus melihatnya sebagai produk dari sebuah desain. Prabowo lahir di tengah keluarga yang memiliki akses ke semua pintu kekuasaan. Ayahnya, Sumitro Jojo Hadikusumo, bukan sekedar ekonom. Ia adalah orang kepercayaan banyak presiden, seorang intelektual yang membentuk arah ekonomi Indonesia pada masa itu. Tumbuh besar dalam lingkungan seperti ini membuat Prabowo tidak hanya mengenal disiplin, tapi juga mengenal cara kerja kekuasaan. Pendidikan internasional yang ia tempuh, mulai dari sekolah di Inggris hingga penguasaan berbagai bahasa asing, memberikan dia satu keunggulan yang jarang dimiliki perwira lain di masanya: perspektif global. Prabowo masuk ke Akademi Militer Akabri dan lulus tahun 1974. Namun perjalanan karirnya tidak berjalan linear. Ia tidak sekedar mengikuti arus. Prabowo memiliki ketertarikan besar pada operasi khusus dan intelijen. Satu fase penting yang sering terlewat dalam diskusi publik adalah penugasannya di Timur Timur. Di sana, Prabowo tidak hanya menjalankan tugas administratif saja. Ia terjun langsung dalam operasi lapangan, memimpin pasukan di medan yang sangat ganas. Di Timur Timur, Prabowo mengasah kemampuannya dalam perang asimetris, perang yang tidak terjadi di garis depan, melainkan perang yang melibatkan infiltrasi, intelijen, dan penghancuran sel-sel perlawanan. Pengalaman di Timur Timur inilah yang membentuk keyakinan Prabowo tentang bagaimana stabilitas harus dijaga. Ia melihat secara langsung bagaimana sebuah pemberontakan bisa meluas jika tidak diputus sejak awal. Bagi Prabowo, ketegasan bukan sekedar pilihan, tapi kebutuhan untuk bertahan hidup. Karir ini membawanya ke puncak tertinggi pasukan elit, Komandan Jenderal Kopassus. Di bawah komandonya, Kopassus bukan lagi sekedar pasukan reaksi cepat, melainkan menjadi alat utama negara untuk menjaga stabilitas domestik. Prabowo membangun Kopassus menjadi mesin yang sangat efisien, sangat disiplin, dan yang paling penting, sangat loyal kepadanya. Kombinasi antara intelektualisme barat, pengalaman perang gerilya di Timur Timur, dan kendali atas pasukan elit menjadikan Prabowo sebagai senjata paling mematikan yang dimiliki Orde Baru saat itu. Dan senjata ini nantinya akan dikerahkan bukan kepada musuh negara di perbatasan, melainkan kepada rakyatnya sendiri yang ada di ibu kota. Yang sewenang-wenang menginjak-injak hak rakyat, menginjak-injak kita semua. Kita masuk ke tahun 1997. Indonesia tidak sedang sekadar mengalami krisis ekonomi. Indonesia sedang berada di ambang kolaps. Nilai tukar rupiah hancur, inflasi menggila, dan kemiskinan mendadak melonjak. Di titik ini, legitimasi Soeharto yang sudah berkuasa 32 tahun berada di titik nadir. Namun bagi rejim Orde Baru, masalah ekonomi hanyalah gejala. Masalah sebenarnya adalah ketidakstabilan sosial. Di tengah kekacauan itu, muncul Partai Rakyat Demokratik atau PRD. Bagi mahasiswa dan aktivis, PRD adalah harapan baru untuk demokrasi.
Tapi bagi intelijen Orde Baru, tentu saja PRD adalah sebuah hantu yang harus dimusnahkan. Mereka dituduh sebagai agen komunis baru, kelompok subversif yang ingin mengulang tragedi 1965 dengan menggulingkan pemerintah melalui revolusi massa. Ketakutan ini bukan tanpa alasan. Rezim Orde Baru memiliki trauma mendalam terhadap gerakan massa. Mereka percaya bahwa jika satu celah kecil dibiarkan terbuka, maka seluruh bangunan kekuasaan akan runtuh. Disinilah terjadi pergeseran logika keamanan. Dalam rapat-rapat tertutup di Jakarta, muncul kesepakatan bahwa cara-cara hukum biasa tidak akan cukup. Menangkap aktivis secara terbuka hanya akan menciptakan martir dan pemicu demonstrasi yang lebih besar. Kebutuhan yang muncul adalah pembersihan secara senyap. Targetnya jelas, ring pemimpin PRD dan aktivis kunci yang mampu menggerakkan massa. Metodenya harus efisien, ambil target, interogasi sampai tuntas, hilangkan dari peredaran. Satu-satunya orang yang dipercaya untuk mengelola operasi beda saraf ini adalah Danjen Kopassus, yaitu Prabowo Subianto. Baginya, ini bukan soal benar atau salah secara moral, melainkan soal efektivitas operasional. Prabowo tahu bahwa untuk menyelamatkan stabilitas negara, atau lebih tepatnya menyelamatkan rezim Soeharto, ia harus melakukan hal-hal yang tidak boleh tercatat dalam buku laporan resmi militer. Satu perintah turun, dan sebuah unit rahasia yang paling ditakuti dalam sejarah militer Indonesia mulai bergerak. Unit itu bernama Tim Mawar. Tim Mawar bukan sekadar unit tugas. Ini adalah mesin penculik yang dirancang dengan presisi militer. Prabowo Subianto tidak memilih personel secara acak. Ia menyaring prajurit yang memiliki loyalitas buta, kemampuan infiltrasi tinggi, dan yang paling penting, tidak akan membocorkan rahasia meski di bawah tekanan hukum sekalipun. Mereka adalah orang-orang bayangan yang tahu bahwa tugas mereka adalah melakukan pekerjaan kotor yang tidak boleh tercatat dalam buku laporan resmi TNI. Operasi ini tidak dimulai dengan penangkapan, tapi dengan mapping atau pemetaan. Selama berminggu-minggu, tim Mawar mengumpulkan data. Mereka mengidentifikasi siapa saja ring satu partai Rakyat Demokratik, di mana mereka tinggal, jam berapa mereka keluar rumah, hingga siapa saja teman dekat mereka. Mereka membangun database target dengan detail yang mengerikan. Januari hingga Maret 1998 menjadi periode paling berdarah. Eksekusi dilakukan dengan pola yang selalu sama, senyap dan brutal. Target biasanya diambil pada dini hari. Tim Mawar bergerak dalam kelompok kecil menggunakan kendaraan sipil agar tidak memicu kecurigaan warga. Mereka mengepung rumah target, masuk tanpa mengetuk pintu, dan dalam hitungan detik, target sudah dalam kondisi terborgol dengan mata ditutup kain hitam. Tidak ada surat perintah, tidak ada identitas resmi, hanya ada perintah untuk membawa mereka pergi. Setelah diculik, para korban tidak dibawa ke kantor polisi. Mereka dilempar ke dalam safe house, tempat penahanan rahasia yang tersebar di beberapa titik, termasuk di dalam kompleks militer yang dijaga ketat. Di sini, di tempat ini, dunia luar berhenti ada bagi para korban. Kondisi di safe house dirancang untuk menghancurkan mental manusia. Para aktivis mengalami apa yang disebut dengan deprivasi sensorik. Mata mereka tetap ditutup selama berhari-hari. Mereka tidak tahu ada di mana, tidak tahu jam berapa, dan hanya mendengar suara langkah sepatu boot yang mendekat ke sel mereka. Interogasi dilakukan dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Mengutip laporan Komnas HAM, penyiksaan fisik adalah menu harian bagi para korban. Para korban disetrum di bagian-bagian sensitif tubuh mereka. Mereka dipukul hingga babak belur, dipaksa berdiri berjam-jam tanpa makan dan minum, hanya untuk dipaksa mengakui bahwa mereka adalah agen asing atau komunis yang ingin menghancurkan negara. Interrogator tidak mencari kebenaran, mereka mencari pengakuan yang sesuai dengan keinginan rejim. Jika korban bertahan, intensitas siksaan ditingkatkan. Suara teriakan di dalam safe house menjadi satu-satunya hal yang bisa didengar para aktivis, membuat mereka tahu bahwa teman di sel sebelah juga sedang dihancurkan. Hasil akhirnya adalah tragedi. Dari 23 orang yang diculik, hanya 9 yang berhasil pulang. 9 orang ini kembali dengan tubuh yang rusak dan trauma yang menetap permanen. Namun bagi 14 orang lainnya, safe house adalah tempat terakhir yang mereka ingat. Mereka lenyap, dihilangkan secara paksa. Negara tidak pernah memberikan jawaban tentang di mana mereka dikuburkan atau apakah mereka masih bernapas di suatu tempat dalam kurungan gelap. Keheningan ini adalah bagian dari desain operasi, melenyapkan target sepenuhnya agar tidak ada lagi suara kritis yang mengganggu tahta kekuasaan. Data memang hanyalah sebuah angka, tapi bagi keluarga korban, angka 14 itu adalah sebuah nyawa. Bagi keluarga aktivis yang hilang, waktu berhenti berputar di tahun 1998. Mereka tidak hanya kehilangan anak, tapi mereka kehilangan hak untuk berduka. Karena tidak ada jasad yang bisa dimakamkan, tidak ada ritual kematian yang bisa dilakukan. Mereka terjebak dalam siklus harapan dan kekecewaan yang tidak pernah berakhir. Bayangkan, menjadi orang tua yang setiap hari menyiapkan piring makan untuk anak yang tidak pernah pulang. Setiap kali telepon berbunyi, ada harapan kecil bahwa itu adalah kabar dari anaknya.
Namun harapan itu justru menjadi siksaan yang paling berat. Dalam kesaksian yang dicatat oleh lembaga HAM, para keluarga menceritakan bagaimana mereka mencoba mencari jawaban ke kantor militer, ke kantor polisi, hingga ke istana. Namun jawaban yang mereka terima selalu saja sama. Kami tidak tahu, atau mungkin mereka melarikan diri ke luar negeri. Kebohongan negara ini menciptakan luka yang lebih dalam daripada penyiksaan fisik di safe house. Ini adalah teror psikologis yang dilakukan negara terhadap rakyatnya sendiri. Negara tidak hanya menculik sang aktivis, tapi juga menyandra perasaan keluarga mereka dalam ketidakpastian yang abadi. 9 orang yang kembali pun membawa beban yang tidak ringan. Mereka menjadi saksi hidup atas kekejaman yang dilakukan oleh negara. Mereka menceritakan bagaimana rekan-rekan mereka dipukuli di depan mata mereka, bagaimana mereka dipaksa melihat teman mereka hancur secara fisik dan mental. Operasi Tim Mawar mungkin berhasil secara taktis dalam membungkam oposisi. Namun secara moral, operasi ini meninggalkan lubang hitam yang sangat besar dalam sejarah demokrasi Indonesia. Sebut saja nama-nama seperti Pius Lustri Lanang yang berhasil kembali namun membawa trauma mendalam, atau nama-nama yang tetap menjadi misteri hingga hari ini. Lubang hitam ini tidak bisa ditutup dengan permintaan maaf formal atau pemberian kompensasi. Bagi mereka yang hilang, satu-satunya hal yang mereka butuhkan adalah sebuah jawaban sederhana. Di mana mereka sekarang? 5, 9, and 20 miles today. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Pada Mei 1998, tembok pelindung operasi Tim Mawar runtuh saat Soeharto meletakkan jabatannya. Indonesia jatuh ke tangan B.J. Habibie, seorang teknokrat yang tiba-tiba harus memimpin negara di ambang kehancuran. Habibie berada dalam posisi yang terjepit. Di satu sisi, ia harus memenangkan kepercayaan rakyat dan komunitas internasional yang menuntut reformasi. Di sisi lain, ia harus menghadapi institusi militer yang masih sangat perkasa dan tidak ingin rahasia operasinya dikuliti di depan publik. Untuk meredam kemarahan publik tanpa memicu pemberontakan militer, Habibie mengambil jalan tengah. Alih-alih membawa kasus ini ke pengadilan pidana terbuka, ia membentuk Dewan Kehormatan Perwira atau DKP pada Agustus 1998. Ini adalah sidang etik internal, ruang tertutup di mana para jenderal menghakimi rekan sejawat mereka. Namun disinilah retakan itu muncul. Beberapa anggota Tim Mawar yang terdesak oleh situasi politik mulai memberikan kesaksian. Mereka mengakui bahwa operasi penculikan itu bukan sekedar rumor, tapi sebuah kenyataan operasional. Di ruang sidang terjadi perdebatan sengit mengenai satu prinsip, tanggung jawab komando. Prabowo membangun pembelaannya dengan argumen bahwa operasi tersebut adalah inisiatif oknum di lapangan. Ia mencoba meyakinkan DKP bahwa ia tidak memberikan perintah tertulis untuk menculik. Tapi bagi DKP, logika itu tidak berlaku dalam militer. Sebagai Danjen Kopassus, Prabowo memegang kendali penuh. Jika bawahannya melakukan kejahatan dalam operasi khusus, maka komandannya adalah orang pertama yang harus bertanggung jawab. Tidak ada istilah tidak tahu dalam struktur komando Kopassus. Hasil akhirnya cukup telak. DKP merekomendasikan agar Prabowo Subianto diberhentikan dari dinas militer. DKP hanya pemberi saran, tapi keputusan akhir ada di meja presiden. Dan Habibie yang butuh legitimasi sebagai pemimpin demokratis tidak punya pilihan lain. Ia menandatangani surat pemberhentian Prabowo Subianto. Seketika itu saja, status Prabowo berubah dari golden boy yang diproyeksikan menjadi pemimpin masa depan menjadi seorang perwira yang kehilangan pangkat, jabatan, dan identitas militernya. Secara administratif, karir militer Prabowo berakhir di tangan Habibie. Tapi di Indonesia, pemberhentian tidak hormat seringkali bukan sebuah akhir, melainkan hanya jeda sebelum sebuah permainan baru dimulai. Pada Agustus 1998, ini adalah titik nadir. Prabowo Subianto kehilangan segalanya dalam satu malam, pangkat, jabatan, dan kehormatan militernya. Namun bagi seorang pria yang dididik dalam doktrin intelijen dan strategi, kekalahan bukan berarti selesai. Ia hanya sedang berpindah medan tempur. Prabowo tidak menghabiskan masa pembuangannya dengan meratapi nasib di Jakarta. Ia memilih pergi. Yordania menjadi salah satu basis utamanya. Di sana, jauh dari jangkauan hukum Indonesia yang saat itu sedang bergejolak, Prabowo melakukan konsolidasi. Strategi pertamanya adalah Kementerian Finansial. Prabowo sadar bahwa loyalitas di dunia politik baru tidak bisa dibeli dengan pangkat militer yang sudah dicabut, tapi bisa dibeli dengan modal yang besar, dengan memanfaatkan jaringan internasional dan sisa-sisa pengaruh keluarga Sumitro yang mulai membangun imperium bisnis. Kementerian Finansial ini adalah kunci. Ia tidak lagi bergantung pada struktur negara.
Ia menjadi pemain independen yang memiliki sumber daya untuk mendanai ambisinya sendiri. Selama bertahun-tahun di pengasingan, Prabowo tidak hanya mengumpulkan harta, tapi juga memantau setiap pergerakan politik di tanah airnya. Ia menunggu momentum yang tepat untuk kembali. Tahun 2008, Gerindra lahir. Ini bukan sekedar partai politik biasa. Gerindra adalah kendaraan yang dirancang secara presisi untuk satu tujuan, mengembalikan Prabowo ke istana. Prabowo tidak menggunakan pendekatan liberal, ia menggunakan strategi populisme nasionalis. Ia membangun narasi tentang kedaulatan pangan, kedaulatan energi, dan kemandirian bangsa. Ia memposisikan dirinya sebagai satu-satunya sosok yang mampu membawa Indonesia kembali ke era kejayaan. Seorang pemimpin tegas yang tidak takut mengambil keputusan sulit demi kepentingan nasional. Selama 2 dekade, citra Prabowo adalah citra seorang strongman, tegas, keras, dan tak kenal kompromi. Bagi sebagian orang, ini adalah daya tarik. Tapi bagi sebagian lainnya, ini adalah pengingat akan sosok Danjen Kopassus tahun 1998. Setiap kali ia maju dalam pemilu, hantu masa lalunya selalu ditarik kembali ke permukaan. Isu pelanggaran HAM berat menjadi senjata utama lawan politiknya. Namun strategi Prabowo sederhana. Ia tidak membantah dengan detail, ia membantah dengan narasi. Ia menyebut tuduhan itu sebagai fitnah politik atau produk dari kepentingan asing. Lalu terjadilah satu perubahan strategi yang paling mengejutkan dalam sejarah politik Indonesia. Menjelang pemilu 2024, citra jenderal keras yang dibangun selama puluhan tahun tiba-tiba runtuh. Prabowo melakukan rebranding total. Ia beralih dari sosok yang menakutkan menjadi sosok yang menggemaskan atau yang dikenal netizen sebagai gemoy. Ini adalah sebuah alkimia politik yang jenius sekaligus mengerikan. Dengan menggunakan kekuatan media sosial, khususnya TikTok, Prabowo berhasil menghapus memori kolektif generasi Gen Z dan milenial tentang tahun 1998. Bagi pemilih muda, Prabowo bukan lagi sosok yang bertanggung jawab atas hilangnya aktivis, melainkan seorang kakek lucu yang suka berjoget. Dengan hal tersebut, narasi kekerasan digantikan oleh narasi keimut-an. Trauma masa lalu ditutup oleh filter digital. Paradoks ini mencapai titik akhirnya. Pria yang pernah dinyatakan tidak layak menjadi prajurit oleh Dewan Kehormatan Perwira, pria yang diberhentikan oleh Presiden Habibie karena pelanggaran HAM, kini justru memimpin negara ini. Kemenangannya di 2004 bukan hanya kemenangan politik, tapi bentuk kekalahan atas sejarah. Ia membuktikan bahwa di Indonesia, legitimasi dari kotak suara bisa mengalahkan catatan hitam di atas kertas. Moving up and down again. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Kini layar telah tertutup. Prabowo Subianto sudah sampai di puncak tertinggi. Namun di balik kemegahan itu, ada satu ruang hampa yang tidak pernah terisi. Kita harus berani bertanya pada diri kita sendiri. Bagaimana mungkin sebuah sistem negara bekerja hingga seseorang yang pernah menjadi terduga pelaku kejahatan kemanusiaan, seseorang yang secara administratif pernah dibuang oleh institusinya sendiri karena tanggung jawab atas hilangnya nyawa manusia, bisa naik menjadi pemimpin tertinggi di sebuah negara sebesar Indonesia? Apakah suara mayoritas dalam pemilu benar-benar bisa menjadi alat pencuci atas dosa masa lalu? Apakah kemenangan politik otomatis menghapus utang keadilan bagi mereka yang tidak pernah kembali? Atau jangan-jangan kita sebagai sebuah bangsa sebenarnya sudah terbiasa berkompromi dengan kekejaman, asalkan pelakunya bisa memberikan janji kemakmuran. Sebab selama kebenaran masih menjadi rahasia negara, maka kekuasaan yang dibangun di atas keheningan para korban tidak akan pernah benar-benar selesai dengan sejarahnya. Ia akan selalu dihantui oleh gemah dari mereka yang tak sempat pulang.